Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena diberikan kesehatan dan boleh menikmati pada pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh sebentar. Kita akan memuji Tuhan. Lagu Ku Mau Menyenangkanmu. Kiranya lagu ini menjadi tekad kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita akan bersaat teduh, anak-anak. Kita akan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk istirahat kami semalam dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk memulai hari yang baru. Bapa Surgawi yang terkasih, seperti lagu pujian yang kami naikkan Tuhan, ajar kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami memiliki suatu tekad Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami mau belajar melalui firman-Mu. Buka hati pikiran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat 18, bertemakan orang percaya dikenal dari buahnya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik,
ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Coba perhatikan di tanaman di perkarangan rumah saudara. Apa yang nampak di luar sesungguhnya adalah hasil dari dalam tanaman tersebut. Salah satu bagian yang berperan penting bagi kelangsungan hidup tanaman adalah akar. Ada beberapa fungsi akar, yaitu penopang tumbuh tegaknya tanaman dan juga penyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah untuk disalurkan ke seluruh bagian tanaman. Namun bila akar-akarnya tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak bisa menembus sampai dengan sumber airnya, maka pertumbuhan tanaman tersebut pasti terganggu. Daunnya tidak hijau, bahkan mengering dan mati. Pohon tarbantin adalah salah satu contoh pohon yang hidup di padang gurun, mempunyai ukuran sangat besar dan berdaun lebat karena akar-akarnya tertanam sangat dalam ke tanah sehingga menembus sumber airnya. Karena itulah sekalipun menghadapi musim kering, pohon ini tetap mampu bertahan dan daunnya tetap menghijau. Jelas sekali bahwa pertumbuhan sebuah pohon dimulai dari dalam, yang prosesnya tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Begitu juga dengan pertumbuhan rohani seseorang diawali dari proses yang terjadi di dalam, dan kemudian terus bertumbuh hingga menghasilkan buah yang dapat dilihat dari luar, dapat dirasakan oleh orang lain. Karena itu kita harus semakin berakar kuat di dalam Tuhan, membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Itulah kunci untuk membangun dasar yang kuat di dalam kita. Kunci pertumbuhan rohani yang akhirnya dapat menghasilkan buah roh atau karakter Kristus. Karakter terbentuk melalui apa yang kita lihat, kita dengarkan dan lakukan setiap harinya. Oleh sebab itu, latihlah diri kita dalam kebiasaan yang baik, seperti halnya jujur dalam mengerjakan tugas tes, berkata-kata yang baik tanpa mengumpat dan emosi, serta berusaha menguasai diri dan membatasi diri dari pengaruh yang kurang baik atau pengaruh negatif dari sosial media dan juga dengan pergaulan kita sehari-hari. Sekali lagi anak-anakku, kita harus terus berakar di dalam Yesus supaya kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menjadi terang dan garam bagi sekeliling kita di mana kita berada, dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Kita akan berdoa. Mari saya hantarkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh Tuhan tegur melalui firman-Mu. Bahkan Tuhan juga mengingatkan kepada kami supaya kami terus berakar di dalam Tuhan, sehingga kami memiliki karakter seperti Tuhan Yesus di dalam segala hal di dalam kehidupan kami Tuhan. Terkhususnya saat ini Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk tes. Mohon kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu Tuhan di dalam mereka mengerjakan setiap soal yang dihadapinya. Berikan kecermatan sehingga mereka mampu mengerjakan dengan baik dan dengan jujur. Tuhan berkati anak-anak-Mu di dalam hari-hari ini, di dalam mereka belajar Tuhan. Berikan mereka kesehatan supaya anak-anak-Mu ini dapat mengikuti sampai tes selesai.
Berkati juga Bapak Ibu guru yang mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, untuk soal-soal dan juga mempersiapkan nilai-nilai mengolah. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan hikmat dan bijaksana. Sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.